Halo adik-adik, bertemu lagi di Gria Edukasi. Di video kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Tapi sebelum itu, kalian pasti udah pernah dengar kan tentang perpangkatan? Nah, jadi logaritma ini erat sekali kaitannya dengan bentuk perpangkatan. Oke, kita langsung saja mulai ke pengertian dari logaritma. Nah, logaritma ini merupakan kebalikan atau inverse dari pemangkatan atau perpangkatan. Jadi suatu bentuk pemangkatan dapat dirubah menjadi bentuk logaritma. Gitu sebaliknya. Untuk perubahannya dapat diperhatikan bentuk berikut. Apabila A pangkat C sama dengan B, maka bentuk ini dapat kita rubah menjadi A log B sama dengan C. Nah, bisa dilihat bahwa pangkat C di sini itu menjadi hasil dari logaritmanya. Nah, kemudian ada 3 syarat pada bentuk logaritma ini, yakni nilai A lebih dari 0, namun A tidak boleh sama dengan 1, serta nilai B itu lebih dari 0. Nah, kemudian A pada logaritma ini disebut sebagai bilangan pokok atau basis dari logaritma. Nah, kemudian untuk B-nya itu merupakan numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Nah, kemudian C itu merupakan hasil dari logaritma. Oke, bisa diperhatikan contoh berikut. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, bentuk ini dapat kita rubah menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Ya, oke, untuk contoh selanjutnya, 10 pangkat 2 itu hasilnya adalah 100. Nah, bentuk ini dapat kita rubah menjadi logaritma, yakni 10 log 100 sama dengan 2. Nah, ketika basisnya sama dengan 10, maka itu bisa dihilangkan, sehingga dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini. Log 100 sama dengan 2. Nah, kemudian kita lanjut ke nilai logaritma. Nilai logaritma suatu bilangan dapat dicari dengan menggunakan tabel logaritma atau dengan kalkulator. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menentukan nilai logaritma dengan menggunakan tabel. Nah, di sini terdapat potongan dari tabel logaritma. Seandainya kita ingin mencari nilai dari log 1,75, nah, yang harus kita perhatikan itu adalah satuannya. Nah, di sini satuannya adalah 1. Kemudian yang kita lihat selanjutnya adalah persepuluhannya. Nah, di sini persepuluhannya adalah 7. Maka pada tabel kita lihat pada kolom pertama. Di sini terdapat nilai 1,0, 1,1, 1,2 dan seterusnya. Karena satuannya 1 dan persepuluhannya adalah 7, maka yang kita lihat adalah 1,7. Ya, nah itu dia. Selanjutnya yang kita lihat adalah perseratusannya. Di sini perseratusannya adalah 5. Berarti kita lihat pada baris yang paling atas. Itu ada angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, karena perseratusannya adalah 5, maka kita perhatikan pada kolom yang ini. Dari pertemuan baris dan kolom tersebut, diperoleh bahwa hasilnya itu menuju 0,2430. Sehingga nilai dari log 1,75 itu sama dengan 0,2430. Nah, selanjutnya di contoh yang kedua, nilai dari log 2. Nah, karena di sini tidak ada bentuk desimal, maka satuannya yang kita perhatikan adalah 2. Dan persepuluhnya yang kita lihat adalah 0. Berarti kita akan memperhatikan pada baris yang ini, 2,0. Selanjutnya, perseratusnya itu 0. Berarti yang kita lihat pada kolom 0 ini. Nah, dari pertemuan baris dan kolom tersebut diperoleh bahwa hasilnya itu menuju 0,3010. Maka nilai dari log 2 itu sama dengan 0,3010. Nah, jadi seperti itulah cara membaca tabel logaritma.
Nah, hanya saja nanti ketika kita mempelajari tentang logaritma itu sendiri, kita akan lebih sering menggunakan sifat-sifat dari logaritma untuk menentukan hasilnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Ada 10 sifat pada logaritma ini. Nah, kita mulai dari sifat yang pertama. A log 1 sama dengan 0. Nah, jadi ketika numerusnya itu sama dengan 1, mau basisnya berapapun, mau basisnya 2, 100, sejuta, ketika numerusnya 1, maka hasil dari logaritmanya itu sama dengan 0. Misalkan kita punya 2 log 1, maka nilai dari 2 log 1 ini akan sama dengan 0. Oke, misalkan lagi kita punya 1/4 log 1. Nah, maka nilai dari ini itu juga sama dengan 0. Ya, jadi kuncinya itu adalah numerusnya. Ketika numerusnya 1, maka nilai dari logaritmanya itu langsung 0. Oke, nah sekarang selanjutnya ke sifat yang kedua. A log A itu nilainya sama dengan 1. Jadi bisa diperhatikan bahwa ketika basis dan numerusnya sama, maka nilai dari logaritmanya itu sama dengan 1. Oke, contohnya adalah 3 log 3. Nah, basisnya 3, numerusnya 3. Maka nilai dari logaritma ini itu adalah 1. Nah, kemudian kalau misalkan log 10. Nah, log 10 ini kan basisnya nggak ada ya, artinya basisnya itu 10. Berarti 10 log 10 itu akan sama dengan 1 juga. Oke, nah sekarang lanjut lagi ke sifat berikutnya, sifat yang ketiga. A log A pangkat N. Nah, di sini A-nya, numerusnya, itu berpangkat N. Pangkat ini bisa kita oper bawa ke depan. Nah, sehingga menjadi N kali A log A. Nah, kita tahu sendiri berdasarkan sifat yang kedua, A log A itu nilainya 1. Berarti di sini jadinya adalah N kali 1. Maka N kali 1 akan sama dengan N. Nah, contohnya misalkan kita punya 3 log 27. Oke, kita tahu sendiri bahwa 27 dapat kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Sehingga dapat kita tulis menjadi 3 log 3 pangkat 3. Nah, pangkat ini bisa kita bawa ke depan. Maka jadinya adalah 3 kali 3 log 3. Oke, nilai dari 3 log 3 ini sama dengan 1. Maka ini hasilnya adalah 3 kali 1. 3 kali 1 itu akan sama dengan 3. Oke, jadi nilai dari 3 log 27 itu sama dengan 3. Oke, nah itu untuk sifat yang ketiga. Selanjutnya, sifat yang keempat. A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Nah, bisa diperhatikan bahwa ketika ini merupakan penjumlahan logaritma dan basisnya sama, di sini basisnya sama-sama A. Maka bentuk ini dapat kita rubah menjadi A log perkalian numerusnya. Nah, di sini numerusnya adalah B dan C. Oke, contohnya. Kita punya 3 log 6. Kemudian ditambahkan dengan 3 log 2. Nah, ini merupakan penjumlahan logaritma. Dan kalau kita perhatikan ini basisnya sama-sama 3. Maka bentuk ini dapat kita tulis menjadi 3 log perkalian numerusnya, berarti 3 log 6 kali 2. Sehingga kita sederhanakan menjadi 3 log 6 kali 2 itu adalah 12. Nah, jadi 3 log 6 tambah 3 log 2 itu akan sama dengan 3 log 12. Oke, jelas ya? Lanjut, sifat yang kelima. A log B kurang A log C. Jadi ketika ini merupakan pengurangan logaritma dan basisnya sudah sama, maka bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi A log B per C. Jadi numeriknya tinggal dibagi. Oke, jelas ya? Nah, sebagai contoh, misalkan kita punya 3 log 18, kemudian dikurangi dengan 3 log 2. Oke.
Karena ini pengurangan dan basisnya sudah sama, maka dapat kita sederhanakan menjadi 3 log 18 per 2. Nah, kita tahu sendiri bahwa 18 bagi 2 itu akan sama dengan 9. Nah, di sini 9 dapat kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 2. Sehingga kita dapat rubah menjadi 3 log 3 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat sebelumnya, ketika numerusnya berpangkat, maka pangkatnya bisa kita bawa ke depan. Maka ini menjadi 2 kali 3 log 3. Oke, nilai dari 3 log 3 itu sama dengan 1. Berarti ini akan sama dengan 2 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 2. Oke, jelas ya? Jadi, 3 log 18 kurang 3 log 2, hasilnya itu sama dengan 2. Oke, itu sifat yang kelima. Sekarang kita lanjut ke sifat yang keenam. A log B pangkat C. Nah, ini sama seperti sifat yang sebelumnya. Ketika numerusnya berpangkat, di sini pangkatnya adalah C. Maka pangkatnya dapat kita bawa ke depan. Sehingga menjadi C kali A log B. Contohnya, misalkan kita punya 5 log 27. Nah, di sini 27 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Berarti 5 log 3 pangkat 3. Nah, 3 di sini kan merupakan pangkat dari numerus. Maka, pangkat ini dapat kita pindah bawa ke depan. Berarti jadinya 3 kali 5 log 3. Oke, jadi seperti itulah contoh dari sifat nomor 6. Oke, nah sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya, yakni yang ketujuh. A pangkat C log B dapat kita rubah menjadi 1 per C kali A log B. Nah, kalau tadi di sifat yang keenam, numerusnya yang berpangkat. Nah, pada sifat yang ketujuh, ini basisnya yang berpangkat C, ya, yang ini. Maka, pangkat dari basis juga bisa dibawa ke depan. Namun, dia dirubah menjadi 1 per C. Oke, nah kemudian dikalikan dengan A log B. Oke, misalkan 8 log 2. Nah, di sini 8 dapat kita rubah menjadi 2 pangkat 3. Oke, kalau kita tulis jadinya 2 pangkat 3 log 2. Nah, 3 di sini merupakan pangkat dari basis. Nah, kemudian pangkat ini kita bawa ke depan. Sehingga menjadi 1 per 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu nilainya adalah 1. Maka hasil dari 8 log 2 itu sama dengan 1 per 3 kali 1 atau sama dengan 1 per 3. Oke, inilah bentuk sederhana dari 8 log 2. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat berikutnya, sifat yang ke-8. Oke, tadi kita udah bahas terkait operasi penjumlahan dan pengurangan pada logaritma. Sekarang, sifat yang ke-8 ini adalah perkalian logaritma. A log B kali B log C, bentuk ini dapat disederhanakan menjadi A log C, dengan syarat nilai B-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa A log B kalikan dengan B log C. Nah, ini kan sama-sama B ya, antara numerik pada logaritma yang pertama dan basis pada logaritma yang kedua. Nah, ini bisa kita coret. Sehingga sisanya adalah A log C. Gitu. Nah, seandainya kalau misalkan kalian punya nih, nanti A log B kalikan dengan B log C, dikalikan lagi dengan C log D. Nah, hasil dari ini dapat kita tulis menjadi A log D, gitu ya. Karena ini kan B-nya udah kecoret, kemudian yang ini C-nya udah kecoret, berarti sisanya adalah A log D. Oke, paham ya? Nah, contohnya ketika kita punya 5 log 2 dikalikan dengan 2 log 3, kemudian dikalikan dengan 3 log 25. Oke, bisa kita lihat bahwa ini sama-sama 2 kan? Maka ini kita coret. Kemudian yang ini sama-sama 3. Nah, ini kita coret juga. Sehingga sisanya adalah 5 log 25.
Oke, 25 bisa kita sederhanakan menjadi 5 pangkat 2. Berarti 5 log 5 pangkat 2. Nah, 2 ini bisa kita bawa ke depan. Berarti jadinya adalah 2 kali 5 log 5. Nah, nilai dari 5 log 5 itu sama dengan 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 1 atau sama dengan 2. Oke, gitu ya. Nah, misalkan nanti, ini contoh yang pertama, kemudian contoh yang kedua, ketika kita punya 2 log 5, kemudian dikalikan dengan 3 log 2. Nah, ini kan perkalian ya, cuman ini numerik sama basisnya nggak mau sama. Nah, kita bisa akalin dengan cara memindahkan. Artinya ini. Oke, jadi ini 2 log 3-nya kita bawa ke depan, kemudian 2 log 5-nya kita bawa ke belakang. Jadi tukar posisi. Sehingga kalau kita lihat jadinya 3 log 2 kalikan dengan 2 log 5. Oke, setelah ditukar posisi, ternyata numerik dan basisnya ini udah sama. Sehingga bisa kita coret, maka hasilnya adalah 3 log 5. Oke, jelas ya? Nah, itu contoh dari sifat yang ke-8. Sekarang kita lanjut ke sifat yang ke-9. A log B sama dengan 1 per B log A. Atau bisa juga dirubah menjadi P log B per P log A, di mana P itu tidak sama dengan 1. Nilai P ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan di soal. Oke, nah contohnya misalkan kita punya 2 log 3. 2 log 3 ini bisa kita rubah menjadi 1 per 3 log 2. Oke, nah kemudian bisa juga kita rubah menjadi P log B-nya adalah 3 per P log 2. Nah, P-nya ini kita ambil sembarang. Nah, di sini kakak mau ambil P-nya 5. Berarti dapat kita rubah menjadi 5 log 3 per 5 log 2. Oke. Itu aplikasi dari sifat yang ke-9. Sekarang kita lanjut ke sifat yang terakhir. A pangkat A log B. Nah, hasilnya akan sama dengan B. Jadi bisa diperhatikan bahwa ini bentuk perpangkatan, di mana pangkatnya itu merupakan bentuk logaritma. Ini bilangan pokoknya adalah A, kemudian pada pangkat basisnya itu A. Maka ini bisa kita coret, sehingga sisanya adalah B. Oke, contohnya misalkan kita punya 5 pangkat 5 log 3. Oke, ini bentuk perpangkatan. 5 itu menjadi bilangan pokok, dan 5 yang ini itu menjadi basisnya. Nah, karena bilangan pokok dan basisnya udah sama, maka ini bisa kita coret. Maka sisanya itu adalah 3. Ya, jadi 5 pangkat 5 log 3 itu sama dengan 3. Nah, jadi itu dia pembelajaran kita tentang logaritma dan sifat-sifatnya. Kalau ada yang belum jelas, kalian boleh tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, di video selanjutnya kita akan latihan soal terkait dengan sifat-sifat logaritma. Jadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!